Selamat datang kami ucapkan kepada Ibunda PAUD Kabupaten Trenggalek, Ibu Novita Hardini, Sarjana Ekonomi di PAUD Perintis dalam acara evaluasi persiapan pembelajaran tatap muka. Kepada beliau, Ibunda Novita Hardini, kami silahkan untuk masuk ke lokasi. Persiapan untuk anak-anakku sekalian, sambut Ibunda Novita Hardini. Selamat datang Bunda, terima kasih atas kehadiran penjenengan. Selamat datang Bunda di Yayasan Pendidikan Perintis Karangan dalam acara evaluasi persiapan pembelajaran tatap muka. Untuk selanjutnya, anak-anak persiapan untuk melakukan evaluasi persiapan. Yang pertama, anak-anak cuci tangan dengan 6 langkah, jaga jarak, kemudian cek suhu. Jangan lupa tetap jaga jarak. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa langsung menaruh sepatunya di tempat sepatu. Taruh sepatunya di tempat sepatu sayang ya. Pinter. Oke, untuk selanjutnya ya, pakai hand sanitizer, berjalan dan jaga jarak. Oke, taruh sepatunya di tempat sepatu dengan rapi sayang. Jaga jarak, datang di tempat, kemudian taruh tasnya ya nak ya, di tempat tas yang sudah disediakan. Oke, ya pinter. Kemudian anak-anak siap untuk berbaris. Ya pinter. Taruh tasnya di tempat tas sayang. Jaga jarak selalu ya nak ya. Jaga jaraknya. Taruh tasnya di tempat tas. Kemudian siap untuk berbaris. Jangan lupa maskernya dipakai, facialnya juga dipakai ya nak ya. Jangan lupa berbaris yang rapi dengan tetap menjaga jarak. Selamat datang Bunda, terima kasih atas kerawan penjenengan. Silahkan pinarak di Yayasan Pendidikan Perintis ini. Tasnya ditaruh di tempat tas sayangku. Ya. Kemudian silakan anak-anak berbaris, tetap jaga jaraknya. Di tempatnya yang sudah disediakan nak, jaga jarak ya nak ya. Dipakai maskernya dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kesini nak untuk siap cuci tangan sebelum masuk kelas. Cuci tangan dengan cara 6 langkah. Iya. Ya. Berbaris dulu. Sudah siap nak ya? Oke. Oke, sudah siap? Ya. Coba ya. Tepuk 1. 1. 1. 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ucapkan salam dulu, dijawab bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat hari ini anak-anak ya, terima kasih. Coba saat ini kan masih masa pandemi ya anak-anak ya. Coba anak-anak, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Ada 5M. Coba anak-anak ada yang tahu? Apa sayangku? Pakai masker. Apa lagi? Jaga jarak. Coba biar kita selalu ingat. Kita nyanyikan dulu ya.
action. Jaga jarak, jangan berdekatan. Pakai masker, jaga kesehatan. Tanpa jabat tangan, salam tak bersentuhan. Cuci tangan, hindari kerumunan. Coba anak-anak bisa cuci tangan yang benar. Kelompok cuci tangan. Ingin sehat, cuci tangan pakai sabun. Gosok-gosok punggung tangan bergantian. Mengatur dan mengunci, putar-putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok ujung jari. Coba anak-anak sebelum masuk kelas kita berdoa dulu ya. Yuk. Doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilna manzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin. Terima kasih. Sebelum masuk kelas, kita cuci tangan dulu ya. Oke, yuk. Dari Mbak Rafa. Yuk. Ingin sehat, cuci tangan pakai sabun. Gosok-gosok punggung tangan bergantian. Mengatur dan mengunci, putar-putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok ujung jari. Tasnya diambil, tasnya. Mengatur dan mengunci, putar-putar ibu jari. Terus terus muter. Nah, ya sampai tepatnya. Tasnya kita taruh sini, duduk di bawah, oke? Ya, lewat sana, Mbak, lewat sana. Terus muter lewat belakangnya kursi ya. Gosok-gosok punggung tangan gantian. Putar-putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok ujung jari. Pintar ya. Sama-sama saya. Ingin sehat, cuci tangan pakai sabun. Itu loh jatuh. Nah, gosok-gosok ujung jari. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik Bu Guru. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, sebelum anak-anak belajar sampai bermain ya, anak-anak berdoa dulu akan belajar ya, biar anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat. Yuk. Dapat hadiah. Tangan ke depan, ikan
desa. Ya semuanya beri salam sama bunda-bunda PAUD kita. Assalamualaikum bunda. Gimana? Anak-anak senang gak hari ini? Senang sekali ya. Anak-anak pingin gak berkenalan sama bunda? Bunda dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa. Ingin? Kalau begitu, monggo bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sangat bahagia hatinya hari ini angkat tangan? Bahagia semuanya. Semuanya bahagia. Karena kita sudah lama ya nggak sekolah, selama liburan di rumah, belajar di rumah. Adik-adik di rumah itu ngapain sih? Di rumah belajar apa di rumah? Di rumah belajar apa deh? Apa nak? Yes. Mau warnai, mau nulis, belajar pegang pensil? Ada lagi yang suka bermain di rumah? Main apa? Di rumah suka bermain apa? Di rumah. Lihat TV. Melihat TV. Siapa yang suka nonton TV-nya belajar bahasa-bahasa di rumah angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa yang di rumah masih suka mengaji angkat tangan? Masya Allah. Ada yang tahu nggak nama Bunda PAUD Kabupaten siapa? Nanti kalau ada yang tahu Bunda kasih hadiah. Siapa? Bu Hebat. Siapa yang tahu nama Presiden Indonesia? Angkat tangan. Pak Jokowi. Hebat. Lagi pertanyaannya karena Bunda bawa hadiah yang banyak, jadi pertanyaannya banyak ya. Siapa yang di rumah suka makan ikan? Saya. Hadiahnya buat semua berarti. Adik-adik, tenang, Bunda bawa hadiah buat semuanya. Kecuali Ibu Guru hadiahnya masih terakhir ya. Tapi besar. Ini kenapa sih adik-adik kita kembali lagi ke sekolah? Karena kita sedang berjuang untuk kembali bertemu dengan teman-teman dan Bu Guru lagi di sekolah, bisa belajar seperti sedia kala lagi. Tapi Bunda mau nanya, kira-kira kenapa sih kita itu harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kita harus belajar di rumah? Apa sih penyebabnya? Ada yang tahu? Iya. Ya? Ada. Karena COVID itu adalah virus yang sangat berbahaya, sama seperti flu, namun penyebarannya bisa mengancam nyawa manusia. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan membahayakan diri kita dan juga keluarga dan juga orang lain. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Yang cita-citanya mau jadi presiden? Yang cita-citanya mau jadi polisi? Hebat. Yang cita-citanya mau jadi bapak atau ibu guru? Hebat. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, maka kita harus terus rajin belajar. Siap ya? Karena kita harus terus belajar. Meskipun di tengah pandemi, yang harus kita lakukan adalah harus rajin membaca buku di rumah. Oke? Maskernya dipakai ya sayang, maskernya ya. Sumuk ya. Bunda pakai 2 masker nih, karena Bunda harus bertemu banyak orang dan karena virus coronanya sangat-sangat menakutkan, jadi Bunda harus pakai 2 masker. Kalian di sini
hari ini sedang bersekolah lagi. Kita berharap agar bulan Juli, bulan depan, persekolahan bisa dibuka lagi, agar kita bisa sekolah lagi adik-adik. Siapa yang senang sekolah lagi? Semuanya senang ya, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau di sekolah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau di rumah Sama ya. oh, bukan Bu Guru yang jawab. Jadi kalau sekarang adik-adik di sekolah kan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bunda Novita berharap sekali kalian di rumah juga menerapkan apa yang diajari Ibu Guru di sekolah. Bisa? Bisa. Nanti di rumah diingatkan ya, orang tua, keluarga yang mau datang ke rumah, jangan lepas masker ya Bu, gitu. Oke? Jangan lupa cuci tangan di depan rumah ya Bu, oke? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah perkenalan dari Bunda Novita sekian. Bunda Novita berharap adik-adik semua yang ada di sini menjadi pemimpin Indonesia, pemimpin kebaikan nanti masa mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Guru. Bu Camat, hadiahnya ditagih atau pemboten geng? Masih mau hadiah? Nah, ya, duduk lagi sayang. Yuk. Sebelum anak-anak pulang, kita berdoa dulu ya. Nah, nanti berdoa, pulang baris di sana dapat hadiah, boleh pulang yang sudah dijemput. Yang tangannya, ya. Doa sesudah belajar. Bismillah. Sambil menunggu anak-anak berdoa, ada sesi foto bersama dulu bersama Bunda PAUD Kabupaten. Kepada Bapak Direktur dan segenap jajaran dari Yayasan Pendidikan Perintis, kami mohon untuk siap dulu berfoto bersama di awal sambil menunggu anak-anak siap. Nusul Pak Nurdin, monggo. Untuk selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari Bunda kepada anak-anak dari PAUD Yayasan Pendidikan Perintis. Kepada Bunda PAUD disilahkan. Jaga jarak ya nak, tetap jaga jarak ya nak ya. Jaga jarak, nggih. Tetap jaga jarak sayang nggih. Nah, monggo sambil di belakang menyusun formasi sambil foto bersama ibu-ibu. Terima kasih Bunda. Jangan lupa nak, ucapkan terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan kenang-kenangan kepada kalian. Terima kasih Bunda ya atas hadiah yang diberikan kepada anak-anakku sekalian. Terima kasih. Jangan lupa tepuk tangan untuk anak-anak kita Bu. Terima kasih Bunda. Ya Allah. Iya. Oh penasaran, dibuka Bun. Ya namanya anak-anak. Penasaran. Oke. Silakan foto bersama dulu bersama Ibunda Novita Hardini. Ya, Bu Guru dari PAUD Perintis mohon untuk siap berfoto bersama. Oke, meroket sayang tangannya. Iya. Wah ini Bu Gurunya ya. Meroket tangannya sayang. Iya, gini ya. Gini nak. Iya, tangannya gini. Pinter. Iya, pinter. Iya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Ayo jangan lupa jalannya melewati alur yang sudah ada. Tetap jaga jarak. Jangan lupa ya,
cuci tangan dulu sebelum pulang biar nanti tetap steril ya sampai rumah ya nak ya. Tetap cuci tangan dengan cara 6 langkah. Iya, jaraknya dijaga. Iya, pinter. Ayo, sini nak. Nun sewu, monggo silahkan Bu Novita untuk menempati tempat yang sudah kami disediakan beserta Bunda PAUD Kecamatan. Kami persilahkan. Dan Bapak Ibu hadirin, monggo silahkan menempati tempat yang telah kami sediakan. Pak Nur, monggo. Untuk para hadirin, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah kami disediakan. Nun sewu, saya mohon silahkan menempati tempat duduk dari yang terdepan dulu Ibu. Kami persilahkan dari tempat duduk yang terdepan dulu Ibu ya, monggo. Nggih, sebelum acara dimulai, silahkan menempati tempat dari depan dulu, kemudian ke belakang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bunda Novita Hardini, yang kami hormati Dinas Dikpora Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati Direktur Yayasan Pendidikan Perintis Karangan, yang kami hormati pula Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Karangan beserta tim dari Puskesmas Kecamatan Karangan serta organisasi mitra kecamatan. Yang tak lupa kami hormati segenap guru PAUD Perintis Karangan serta anak-anakku yang berbahagia. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula lantai 1 Yayasan Pendidikan Perintis dalam acara evaluasi persiapan pembelajaran tatap muka bersama Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, Bunda Novita Hardini, Sarjana Ekonomi, dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita ucapkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita buka acara pada kesempatan pagi ini dengan mengucap bacaan umul kitab. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Direktur Yayasan Pendidikan Perintis. Kepada beliau Bapak Nuruddin SPD MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arsyikni hikmataka wa ansur rahmataka ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani khair wahidin wa salasatun khair min isnani fa arba'atu khair min salasatin
فعليكم بالجماعة فإن الله ما يجمعti ummati illa ala huda amma ba'du. Yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini Ibu Novita, Bunda Kecamatan Karangan, Bunda PAUD Desa Karangan, Bapak-bapak, ibu-ibu dari Dinas Dipura Kabupaten Trenggalek, Dinas Kesehatan Trenggalek, dan juga dari Kecamatan Karangan, hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah dengan itu semuanya kita bisa hadir di tempat ini. Insyaallah acara yang sangat barokah bagi kami semuanya. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah hari ini akan terus diberikan secara istiqomah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada beliau Nabi Allah akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dan keturunan kita nanti diberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, wabil khusus Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, alhamdulillah panjenengan bisa dan kerso hadir ke PAUD Perintis. Insya Allah sudah kesekian kalinya sudah dihadiri Bunda PAUD, mungkin katanya dengan wisuda atau kaitan-kaitan yang lain. Dan alhamdulillah juga tanggal 13 kita juga didatangi Ibu Kajari Trenggalek, juga berkenan hadir untuk melihat kegiatan di PAUD ini. Kami dari PAUD Perintis mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini menjelang bulan Juli. Insya Allah ibu-ibu baik dari PAUD, dari SD, SMP dan pondok, kita mempersiapkan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan pemerintah yang ada, dengan keterbatasan yang ada juga. Dari itu kami mohon bimbingan daripada Bunda PAUD dan juga Bunda PAUD Kecamatan serta desa untuk memberikan arahan dan binaan kepada kami selama perjalanan nanti bulan Juli yang akan datang. Karena mungkin dalam pelaksanaan ini tentu biasanya kalau sudah berjalan kelihatan nyaman itu tidur gitu nggih. Jadi dari pantauan dari kecamatan nanti kami sangat harapkan. Berikutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bunda, kami diperintis seperti ini cuma apa adanya, natural sekali, alami ya, dengan keterbatasan. Untung ini sekolahnya kecil, gurunya juga kecil-kecil, jadi gurunya mini-mini. Alhamdulillah kantornya juga mini sehingga tidak butuh kursi yang besar-besar. Alhamdulillah. Nah, ini PAUD Perintis kita dirikan pada tahun 2000 dan alhamdulillah pada tahun 2003 dan 2004 kita menjadi PAUD Percontohan untuk Kabupaten Trenggalek dan juara 1 untuk pengembangan kurikulum tingkat provinsi. Alhamdulillah dengan ini maka kita akan mencoba terus melakukan pembinaan-pembinaan baik dalam, terutama di sini adalah di bidang akademiknya. Kita fokus di bidang akademik dan kurikulum. Kita terus melakukan inovasi kurikulum sesuai dengan usia yang ada. Kalau PAUD kita kembangkan yaitu tentang cerdas berpikir dan cerdas berpikir. Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Kita bermain huruf, bermain angka sehingga tanpa harus disuruh anak itu bisa membaca, bisa berhitung. Ini adalah semuanya bermain. Bahkan bermain warna juga semuanya kita bermain tanpa mengurangi kebebasan dan kemerdekaan anak. Alhamdulillah PAUD Perintis bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah juga terima kasih muridnya juga cukup. Jadi sekitar 80 sampai 100 muridnya, dengan SD-nya juga begitu. SD-nya 170 lebih, SMP-nya itu ada 87, SMA-nya ini tahun ini saya buka SMA keterampilan dan tahfidz. Alhamdulillah SMP-nya kemarin juga juara nasional untuk olimpiade tingkat nasional 4 orang.
Nah, PAUD-nya insya Allah juga begitu, terus kita bina dengan moto yaitu cerdas berpikir dan cerdas berzikir. Cerdas berpikir berarti kita meningkatkan kualitas kurikulum nasional, cerdas berzikir kita mengedepankan kurikulum madrasah diniyah. Untuk ini saya mohon kepada Bunda PAUD, khususnya di PAUD Perintis, kami terus mohon dukungan segalanya. Karena lama sekali kita itu tidak ada diklat guru karena pandemi ya. Nah, ini kelihatannya butuh penyegaran kembali. Tapi secara institusi kami selalu mengadakan diklat tiap awal semester dan akhir semester, berarti 1 tahun 4 kali. Ini secara menyeluruh kami selalu melakukan seperti itu. Sesuai dengan pembelajaran yang ada di PAUD, kita tetap menggunakan juga Classroom, Google Classroom. Kita juga Google Classroom, kita Google Form. Anak-anak alhamdulillah sangat senang dengan cara itu, walaupun awalnya adalah ibunya, tapi setelah dicarikan anak-anak juga dilatih, alhamdulillah Google Classroom anak-anak sangat menarik karena di situ ada videonya, ada gambar yang berwarna. Cuma nanti jawaban kalau misalnya mengerjakan pertanyaan itu cuma A/B, jadi A dengan B, karena memang levelnya adalah PAUD. Dan alhamdulillah PAUD kita bermain huruf, bermain angka, anak-anak secara otomatis itu tanpa diajari membaca dia bisa membaca. Seperti halnya kami punya program tahfidz Quran untuk playgroup SD, hafal Quran tanpa menghafal. Jadi untuk PAUD, untuk SD dengan metode yaitu dari pusat, metode tikror, anak SD playgroup sudah hafal Al-Quran. Walaupun 1 juz, 2 juz. Yang SMP-nya sudah 8 juz. Insya Allah SMA nanti 10 juz minimal, sehingga anak-anak itu nanti keluar dari Yayasan Pendidikan Perintis diterima di perguruan tinggi negeri dengan tanpa biaya. Alhamdulillah kami sudah menjalin 10 perguruan tinggi negeri dan swasta yang walaupun kami belum mengeluarkan, tapi saya sudah ngelobi dengan para profesor, dokter yang ada di sana. Insya Allah alumni kita sudah siap diterima di lembaga-lembaga tersebut. Mungkin ini sekali lagi Bunda PAUD, saya mohon mewakili teman-teman dan saya sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Perintis ini mengucapkan mohon maaf yang secukupnya apabila dalam penyambutan kami ada kekurangan dari segalanya. Ekspun mekaten sembah nuwun wallahu muwaffiq lakum motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah sambutan Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek. Kepada beliau Bunda Novita Hardini, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu, yang saya hormati Forkopimcam Kecamatan Karangan, yang saya hormati Ibu Ruli dari Dinas Pendidikan dan juga dari Dinas Kesehatan, yang saya hormati Direktur, betul ya Pak Nurdin ya, Direktur dari Lembaga PAUD Perintis Kabupaten Trenggalek yang ada di Kecamatan Karangan, beserta seluruh pendidik PAUD Perintis Kabupaten Trenggalek yang sangat-sangat saya cintai. Yang saya hormati, saya sayangi, ada dari Puskesmas Kecamatan Karangan tadi hadir, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang sangat membingungkan seperti saat ini gitu. Sejak tahun 2020 kita mendadak harus hidup dengan serba tidak pasti. Apakah besok situasi sudah aman terkendali? Kita berharap sudah, dan memberitakan sudah, ternyata naik lagi grafik COVID-nya dan berlanjut sampai 2021 bulan Juni. Kita melalui banyak hal selama 2020 dan kita tidak pernah menyangka
bahwa akan ada varian baru dari pandemi COVID-19 yang kita sebut atau kita dengar dengan sebutan Delta atau varian COVID yang ditularkan dari negara India yang menyebabkan kekacauan kembali, kegaduhan kembali Indonesia karena harus beradaptasi lagi dengan cara yang baru. Bukan cara yang lama lagi, Bu, tapi cara yang baru. Bagaimana kita bisa tahan, daya tahan tubuh kita terhadap varian COVID yang baru ini yang biasa kita dengar Delta. Maka dari itu Bapak Ibu, kegiatan daripada yang kami lakukan dari Pokja Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari seluruh aparatur pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, ini berharap kita bisa menyelesaikan perlahan krisis yang tengah dihadapi oleh anak-anak usia dini selama pandemi COVID-19. Saya tidak akan membahas bagaimana krisis secara global akibat pandemi COVID-19. Tentu kita tahu pandemi COVID berdampak besar terhadap banyak sektor kehidupan kita, termasuk ekonomi dan pendidikan. Tapi kita membahas bagaimana kerentanan anak-anak usia dini yang disebabkan karena pembelajaran di rumah melalui daring. Saya percaya dan berterima kasih atas apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Nurdin, bahwasanya memang lembaga PAUD Perintis ini tidak diragukan lagi dalam pelayanan pemberian kurikulum dalam mendidik anak-anak usia dini yang ada di Kecamatan Karangan maupun yang ada di Kabupaten Trenggalek keseluruhan. Saya yakin murid-muridnya tidak hanya di Kecamatan Karangan, pasti tersebar di beberapa wilayah yang ada di Trenggalek, sehingga kalau apa yang saya sampaikan ini saya mentionkan atau saya sebutkan untuk lembaga PAUD Perintis, bukan, karena insya Allah saya percaya lembaga PAUD Perintis ini sudah bisa mengelola manajemen daring dengan baik meskipun tetap belum optimal 100%, tetap ada trial errornya 90% atau mungkin masih mencapai 85%. Tapi ini adalah pencapaian yang sangat baik dan patut ya menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain bagaimana bisa menjalankan manajemen pembelajaran daring di rumah dengan adanya Google Kurikulum tadi, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi anak-anak yang saya yakin tidak semua sekolah bisa memberikan itu. Nah, ini PR bagi Bu Ruli, bagi saya juga, bagaimana saya bisa menstimulasi lembaga-lembaga PAUD yang lain untuk bisa mengikuti atau mengadaptasi apa yang sudah disiapkan oleh lembaga PAUD Perintis, bukan untuk sebagai menyaingi, bukan, tapi untuk memberikan hak-hak yang harus kita berikan kepada anak usia dini di Kabupaten Trenggalek. Jangankan kita berbicara anak usia dini yang ada di pedesaan, Bu. Saya juga guru PAUD, di rumah cuma punya 3 murid. Anak-anak saya juga anak-anak yang terancam, anak-anak yang tiba-tiba menjadi rentan karena tidak bisa sekolah, dan saya juga basicnya bukan guru, saya tidak bisa mengajar sesuai dengan kurikulum ya yang bagaimana seharusnya. Saya hanya bisa selama ini masih memberi anak-anak saya pendidikan agama melalui memanggil guru ngaji. Nah, tapi saya rasa itu tetap kurang karena kita membutuhkan kesadaran bahwa anak usia dini itu tidak akan berlangsung lama. Mereka akan berjalan seiringnya waktu, umur mereka tiba-tiba bertambah dan tidak bisa kita kembalikan lagi masa golden age, masa emasnya mereka, di mana cita-cita saya, cita-cita kita semua sebagai pendidik, bahkan orang tua, kita bisa membentuk karakter anak, membentuk kesukaan anak terhadap habit atau kebiasaan belajar, itu adalah di masa-masa emasnya mereka. Nah, kalau masa emasnya ini terlewati dengan stay at home, di rumah hanya belajar, ya memang saya
percaya bahwa pembelajaran di rumah itu pembelajaran yang penting. Bagaimana anak berbicara dengan orang tua, diajari tanggung jawabnya masing-masing, membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Tapi saya rasa masih harus diberikan lebih daripada itu gitu. Kita ingat 2019 saya dan kita semua berperang melawan angka buta huruf yang ada di Kabupaten Trenggalek ya. Pada saat itu masih tinggi. Nah karena COVID ini kita mau nggak mau kita akan menghadapi lonjakan kembali angka buta huruf apabila kita tidak dengan segera merangkul anak-anak usia dini ini di setiap lembaga PAUD yang ada. Sehingga mungkin ini catatan bagi saya dan Bu Ruli juga tentang apa yang tadi sudah disampaikan Pak Nurdin, memanajemen pembelajaran daring di setiap lembaga PAUD. Untuk apa? Agar kita punya planning second planning. Apabila Juli kita masih belum bisa membuka pertemuan tatap muka, maka kita harus memperbaiki manajemen pengelolaan pembelajaran daring di rumah oleh semua lembaga PAUD yang ada. Kemudian kedua, untuk syarat pertemuan tatap muka yang harus dimiliki oleh lembaga PAUD yang ada, saya berterima kasih kepada Bapak Nurdin dan kepada seluruh pihak tenaga pendidik yang ada di lembaga PAUD Perintis ini, bahwa telah menyiapkan persiapan yang sangat-sangat baik sehingga saya tidak menemukan satu celah pun dari PAUD Perintis untuk tidak siap mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun tetap ada catatan, betul apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin, biasanya 1 bulan itu masih disiplin seperti ini gitu. Nanti di bulan kedua atau bulan ketiga mulai lengah, wis nggak apa-apa, wis nggak pakai masker, sumuk gitu. Anak-anaknya kayak tadi, ini hari pertama tadi masih ada 1 anak yang masih sumuk-sumuk gitu. Nah saya yakin bulan ketiga pasti lebih kendor lagi gitu. Nah selain mengharapkan dari pengawasan pihak Pokja PAUD kecamatan gitu atau pihak kecamatan, saya berharap lembaga PAUD Perintis ini juga membuat manajemen pengawasan yang ketat untuk protokol kesehatan. Selain kurikulum, saat ini kita harus memperketat protokol kesehatan. Jangan sampai niat baik kita mengentaskan anak-anak yang berkualitas di Kabupaten Trenggalek melalui lembaga PAUD Perintis ini, itu membuat kita menyetorkan nyawa kita sendiri sebagai pendidik PAUD, ya. Kita tidak tahu anak-anak atau orang tua, wali murid di rumah itu kontak dengan siapa saja. Sehingga saya harus menyampaikan di kesempatan yang baik ini bahwa protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar sama sekali. Guru-gurunya sudah lolos vaksin atau belum? Kalau ada guru-guru yang komorbid memiliki penyakit bawaan, maka ada baiknya bisa dialih fungsikan, tidak berhadapan langsung dengan murid-murid. Agar apa? Agar saling menjaga, tidak menjadi penyetoran nyawa di dalam persekolahan ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi menyiapkan simulasi pada pagi hari ini. 1 minggu mungkin ya Pak, 10 hari penyiapannya? Sejak 1. Oh, sudah lama penyiapannya. Saya suka Pak, saya suka ada tanda-tanda bacanya rapi, tidak hanya ditempel terus tiba-tiba ngelintek setelah kami pulang. Ini saya suka. Terus kemudian dari awal itu juga saya suka semuanya. Insya Allah ada kamar mandi juga ada UKS, ada juga aman berarti ya Bu ya. Berarti Bu Ruli ini tidak perlu menambahi ini. Perlu menambahin apa buatan Bu? Perlu ya, ya baik. Baik, untuk menyingkat waktu itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya hanya titip pesan simulasi pembelajaran tatap muka ini bisa menjadi sosialisasi protokol kesehatan kepada anak-anak usia dini gitu. Jangan hanya di sekolah tapi di rumah juga harus menerapkan protokol kesehatan pada semua wali murid yang ada. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Bu Uci, Bu Kip dari Pokja 2 yang juga tidak lelah mengupayakan bagaimana pendidikan di Kabupaten Trenggalek ini bisa berjalan dengan baik meskipun di atas pandemi COVID-19. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Novita Hardini. Untuk selanjutnya adalah acara umpan balik atau dialog interaktif dari Dinas Dikpora Kabupaten Trenggalek. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam dan mukadimah saya mengikuti beliau-beliau yang terlebih dahulu. Okay. Jadi saya langsung saja kalau terkait daftar periksa memang menyesuaikan dengan SKP 4 Menteri, jadi nanti Dinas Kesehatan yang lebih detail gitu. Tapi saya lebih mengamati pada proses simulasi tadi. Jadi ibu-ibu guru, para pendidik ini mohon untuk alur ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau anak-anak mungkin ini masukan kami, jadi cuci tangan pakai sabun yang di depan tuh sepertinya tidak perlu. Jadi anak-anak cek suhu langsung lepas sepatu, cuci tangan di depan ruang kelas masing-masing saja gitu. Jadi ini kita harus membuat alur yang sederhana karena anak-anak ini masih usia dini. Jadi kalau prosesnya nanti terlalu panjang, nanti inti pembelajarannya juga habis waktunya karena kita hanya dibatasi waktu 1 jam. Jadi langsung lepas sepatu saja, kemudian cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya memang sudah cek suhu memenuhi. Nah, ini nyuwun sewu Bapak Direktur, karena ini 3 ruang kelas, alangkah baiknya di setiap depan ruang kelas ini kok wonten CTPS yang permanen. Saya rasa ini kok masih sesuai kalau diberikan satu lagi sarana CTPS ngaten Jawa. Kemudian satu lagi tambahan lagi di dekat rak sepatu. Jadi tadi jalur datang nggih, sudah lepas sepatu, cuci tangan masuk kelas. Kemudian nanti pulangnya, tadi anak-anak kan cuci tangannya di wastafel menika nggih, terus pakai sepatu langsung pulang. Jadi kondisi tangannya juga masih kotor karena pegang sepatu lagi. Jadi nanti keluarnya pakai sepatu terus cuci tangan. Mungkin kalau bisa ya yang permanen sekalian Pak. Kasihan kalau ibu-ibu guru yang cantik-cantik nanti harus ngisi bak air berkali-kali itu. Kalau ini anak-anak cuma 5. Nanti berikutnya kalau sudah pembelajaran misal sudah disetujui, kemudian beberapa shift dan beberapa ruang kelas nanti kan harus ngisi berulang kali, takutnya malah kalau tidak terisi protokol kesehatannya tidak bisa dilaksanakan. Jadi mohon disusun lagi ibu-ibu alurnya, bikin yang sederhana tetapi anak-anak pasti bisa melaksanakan dan penjaringan semua disiplin. Nah, ini fungsi dari ibu guru harus selalu mengingatkan. Jadi kalau anak-anak tadi pakai masker sumuk gitu nah bu gurunya juga harus langsung siaga kalau ada yang diturunkan segera memperingatkan ngaten nggih. Kemudian tadi bu guru masih jaga jaraknya juga masih sangat kurang, jadi mungkin lupa karena biasa dekat dengan anak-anak nggih. Jadi mohon ini juga tetap diperhatikan. Jadi yang menjadi satgas COVID di lembaga itu adalah ibu-ibu guru, jadi penjaringan harus disiplin. Kemudian tadi beberapa anak masih memakai perhiasan, ini mohon dijadikan perhatian ibu-ibu untuk diingatkan. Jadi anak-anak nanti kalau misal sudah sekolah ya sebaiknya tidak memakai perhiasan. Kemudian muridnya tadi kalau kami dapat info dari bu guru 63 Pak, tapi Bapak tadi dawuh kalau 90 sampai dengan 100. Ini berarti mengatur jadwalnya, mengatur shiftnya nanti harus sangat rinci. Karena kalau memang nanti 3 ruang kelas nanti bersamaan 5 anak per ruang kelas berarti 15. Nah ini bisa tidak mengkondisikan guru-gurunya ini? Kalau tidak berarti ada jeda waktu antar ruang kelas 1 dan 2 A atau B dan C ini ada selang waktu 15 menit gitu. Jadi berdatangnya dan pulangnya tidak bersamaan. Kemudian juga satu lokasi dengan SD. Jadi saya sangat berharap ini ibu-ibu guru benar-benar disiplin gitu Jadi tidak ada sungkan, tidak ada riweh atau apa ya, anak-anak harus diingatkan. Kemudian tadi barisnya di depan cukup agak lama jadi kalau memang di dalam ya segera aja barisnya tadi tidak usah terlalu panjang, disampaikan saja di dalam. Sebenarnya kalau di sini saya pikir inovasi yang bagus juga Pak, karena ruangan di luar ini cukup luas. Sebenarnya kalau memang kita outdoor di luar ruangan itu juga lebih baik karena sirkulasi udara cukup bagus. Kalau memang digagas nanti dibikin kegiatan pembelajaran di luar ya monggo enggak apa-apa. Ini karena saya pikir cukup luas juga,
bisa dikondisikan. Jadi kalau di dalam ruangan kelas kan sirkulasi tidak sebagus jika ada di luar. Nggih. Mungkin itu, dan saya terima kasih tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan untuk inovasi di sini terkait pembelajaran. Mungkin nanti saya di lain kesempatan akan datang ke sini bersama Bapak Penilik dan Ibu Pengawas. Kita nanti yang sukawroh, jadi yang belajar nanti ganti saya, dan jika ini memang bisa diterapkan di lembaga lain, insya Allah nanti akan kaji tiru dari lembaga-lembaga lain ke lembaga KP Perintis. Itu saja, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah penyerahan tali asih dari Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, Ibu Novita Hardini, kepada PAUD Perintis, Ibu Ummu Syahadah SPD. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibunda Novita Hardini yang telah berkenan memberikan kenang-kenangan dan tali asih kepada PAUD Perintis. Semoga manfaat barokah. Untuk selanjutnya adalah doa kepada beliau Bapak Isnan Mansurkin SPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menegakkan tangan, menyadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal, dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah wa liqadai hajatina wa hajaikum min hawaid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. وبلغنا إليك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وهدائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اجعلنا هذا مؤسسة PAUD Perintis Karangan وهذا المؤسسة yayasan dengan manfaatan maslahatan dunyan wa akhiratan waj'al auladahum badalamidahum min ahli ilmi wal khair waj'alna min ahli salihin wa salihat. Rabbana inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. ربنا إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استجب دعانا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأخيرا بسم الله wabarakatuh. Terima kasih
Acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Di sini saya selaku pembawa acara ada kekurangan kekhilafan. Mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda Novita Hardini. Kami ucapkan selamat jalan. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan hingga ke tempat tujuan. Terima kasih Bunda atas kunjungan panjenengan. Semoga manfaat barokah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap yang hadir atas segala keridhaan panjenengan. Terima kasih Bunda atas kehadiran panjenengan Kerawan Panjenengan sedanten, juga Bapak Camat dan Bunda PAUD Kecamatan beserta Bunda PAUD dari Desa Karangan. Terima kasih atas semuanya. Selamat jalan kami ucapkan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk touring Amritis siap. Juli 2021 touring Amritis SD Indonesia. Assalamualaikum.